Oke. Hai semuanya, jumpa lagi dan balik lagi dengan aku Ekawati Agustina di sini. Hai semuanya. Oke, kita akan membahas zodiak lagi ya. Kita akan membahas zodiaknya untuk Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus kamu di bulan September ini ya. Mohon maaf, aku bikinnya agak telat ya karena ya aku agak ada banyak urusan. Oke, yuk kita langsung kepoin aja nih, kita cek aja gimana kamu para Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus kamu di bulan September ini ya. Oke, kita lihat. Oke. Oke. Ada Five of Swords. Oke. Two of Cups. Wow. The Tower. Oke. Seven of Swords. Energinya orang masa lalu sih ini, mantan. The Sun. Oke. Oke, ya aku udah ngerti nih. King of Cups. Oke. King of Swords. Oke. Soulmate. Oke. The Emperor. Wow. Queen of Pentacles. Oke. Three of Cups. Bottom of the deck-nya Ten of Pentacle ya. Oke. Oke, kamu Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus, kamu berdealing dengan zodiak. Di sini ada Earth sign, Gemini, Libra, Aquarius, Water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, Earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn. 9 zodiak aja nih. Tapi yang paling terkuat di sini ada energinya si Aries ya. Aries dan Leo. Oke. Oke, ini tentang seseorang yang pergi meninggalkan kamu. Ini kayaknya gini sih, kalian udah nggak lama berkomunikasi.
perpisahan kamu dengan si dia ini kayaknya nggak baik-baik aja sih, perpisahannya banyak konflik, banyak masalah. Aku ngerasa sih ini perpisahannya, nggak langsung kita kita putus gitu, nggak, tapi kayak ini aku juga ada yang indikasinya, ada yang kalian udah jadian, ada yang belum jadian, kalian masih dalam tahap kayak gebetan juga ada, di sini juga ada, kan udah pernah menikah sama si dia juga iya. Tapi ini perpisahannya itu nggak maksudnya aku melihatnya di sini tuh perpisahannya itu bukan, secara kesepakatan kalian berpisah, kalian kalian, apa ya, kayak menyudahi hubungan kalian tuh nggak, kayaknya ini kayak perpisahan tapi yang belum selesai masalahnya, cerita kalian, kisah kalian tuh kayak belum selesai. Aku ngerasa sih kayak berpisahnya tuh kayak, apa ya, pemutusannya sepihak. Jadi kayak mungkin tiba-tiba dia pergi meninggalkan kamu, dia ghosting, tahu-tahu dia pergi menjauhi kamu, nggak ada kabar, langsung lost semuanya, lost komunikasi dan sebagainya, atau mungkin kamunya yang seperti itu sama ke pasangan kamu atau ke mantan kamu ya. Jadi sesuaikan situasi kamu dengan si dia saat ini, yang kurasakan itu, mmm, eee, si dia yang meninggalkan kamu mungkin dia merasa mungkin secara intuisi, mungkin, perasaannya dia mungkin bahwa perpisahan ini yang terbaik ya, perpisahan ini jalan yang terbaik, mungkin kalian tidak pernah menemukan kecocokan, mungkin ketika bersama kalian sering berantem, sering, beda pendapat, sering banget argumen dan lain sebagainya, intinya itu dia pikir itu, dan aku ngerasa dia di sana tuh kayak sempet menjalin sama seorang, dia mencari orang lain, mencari pria lain, mencari wanita lain, ya. Dengan mencari seseorang itu yang kriterianya atau mungkin secara fisik atau secara, mmm, intinya dia mencari orang itu, orang yang lebih baik dari kamu, mungkin secara fisik, secara postur, atau mungkin wajah, dia mencari orang yang lebih baik daripada kamu. Tapi ternyata faktanya, setelah dijalani dia nggak se-happy itu, tidak sesenang, tidak perasaan feel-nya itu tidak dapat selain kalau dia sama kamu, yang kurasakan itu sih ya. Dia pertama bingung, "Kenapa ya sama aku kok?" Padahal kan kalau harusnya kan aku meninggalkan si dia tuh aku harusnya seneng, tapi kok kenapa sekarang aku galau, kenapa kok aku jadian sama orang lain, aku menjalani hubungan sama orang lain, tapi kenapa kok perasaannya itu nggak se-happy, nggak setenang, nggak seindah ketika aku sama si dia, intinya itu. Jadi kayak dia tuh memikirkan itu, dia menimbang-nimbang. Ya, karena dia menimbang-nimbang sebenarnya antara kamu sama si dia ini punya ikatan apa, kenapa kok aku sampai segitunya cinta sama si dia, sampai, kehilangannya sama si dia seperti itu. Dia mikirnya pertama, berpikir meninggalkan kamu. Apakah ini balasan dari Tuhan ya? Apakah ini karma ya? Karena aku berbuat yang nggak baik sama si dia. Dia awalnya berpikir cuma itu. Mungkin dengan aku melupakan, mungkin aku dengan minta maaf selesai, tapi ternyata faktanya nggak seperti itu. Jadi, kalau kamu secara spiritual, kamu udah tahu kamu dengan dia itu soulmate, kamu dan dia itu punya, ikatan karma, kalian itu punya ikatan spiritual, kamu tahu, tapi si dianya itu masih belum tahu. Dia masih orangnya ini gini loh, seseorang yang berdealing sama kamu ini orangnya itu logik banget, dia orangnya logika banget, dia nggak percaya yang namanya hal-hal yang berbau spiritual, yang secara hati sebenarnya dia tahu, secara batin dia tahu, tapi, secara real, secara nyata dia tuh enggak, dia tuh orangnya berpikir logika. Tapi terkadang kalau ada sesuatu masalah, suatu hal, kadang dia tuh dihadapkan sama sesuatu hal yang terjadi di luar nalarnya dia, terjadi sesuatu hal yang mungkin tidak bisa dipikir dengan logika. Dia sebenarnya menyadari, dia tahu, tapi untuk menjalaninya, dia tuh masih kadang-kadang kayak, "Oh, nggak mungkin lah, ini logikanya seperti ini ya, seperti ini," gitu. Ya,
orangnya intelektual banget sih, orangnya ini berpikir masih berpatokan sama apa yang dia lihat, apa yang dia pelajari, itulah yang harusnya terjadi, intinya itu yang kurasain. Ya, setelah kamu berpisah sama si dia, kamu, belajar tentang mencintai diri kamu sendiri, kamu belajar lebih kuat, kamu belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, intinya hubungan ini tuh membuat kamu tentunya belajar lebih, baik lagi lah, ya, secara hubungan, secara pikiran, secara hati, secara sikap, kamu belajar lebih dewasa, kamu sudah belajar lebih ngerti, dan kamu lebih aware tentang spiritual juga sih yang kurasain. Kamu lebih percaya sama intuisi kamu, untuk kamunya. Ya, kamu lebih fokus sama diri kamu lebih bahagia sama kamu. Lah kalau ditanya apakah kamu baper atau enggak, sempet sedih atau sempet kecewa enggak? Iya, jelas kamu sebenarnya dari hati kamu merasa kecewa, kamu merasa sedih, kamu merasa nggak nyaman kok kayak gini banget. Tapi pinternya kamu itu masih bisa menutupi apa yang kamu rasakan. Jadi kamu di depan orang, di depan keluarga kamu, teman-teman kamu seolah-olah baik-baik aja. Padahal hati kamu ya rasanya remuk, redam, diperlakukan seperti ini ya. Tapi aku ngerasa kok di sini kamu udah bisa mengikhlaskan, kamu udah bisa legowo kok. Kalau dia mau balik ya monggo, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Yang jelas kamu ingin bahagia untuk diri kamu ingin menjalani hidup kamu untuk hidup kamu sendiri. Intinya itu. Jadi kayak kamu tuh udah bisa belajar tentang self love untuk mencintai diri kamu sendiri, ya. Oke. Aku ngerasa juga sih, ini di sana juga dia kayak udah ngerasa, ada penyesalan juga sih, penyesalan dia kenapa kok, dia terlalu emosinya nggak bisa diatur, kenapa kok dia nge-ghosting kamu, kenapa dia pergi meninggalkan kamu, dan lain sebagainya. Aku ngerasa banget dia di sana udah ada rasa penyesalan sih, pengen balik lagi, tapi aku ngerasa di sini kayaknya orang ini sangat gengsi banget. Gengsi banget untuk pengen datang ke kamu, dia tuh gengsi. Dia sebenarnya masih sayang sama kamu, dia masih mencintai kamu, dia pengen bahagia sama kamu, tapi dia gengsi banget ini orangnya. Egonya juga sangat tinggi banget sih ini orang, ya. Mmm, dia tuh gengsinya tuh juga bukan hanya ingin ketemu kamu doang, dia tuh gengsi kalau nanti ketemu sama kamu, dia masih sayang sama kamu, kangen sama kamu, masih pengen sama kamu, dia tuh gengsi, gengsi banget dia, nggak tahu, tapi dia gengsi karena, dia tuh kayak serasa menjilat ludahnya dia sendiri. Mungkin dulu ketika kalian bersama dia mungkin pernah mengatakan sesuatu hal, mau berkata kasar sama kamu, bahwa dia tidak akan pernah, dia tuh bisa hidup tanpa kamu, kalau kamu pergi dari dia pergi dari kamu, kayaknya, nggak masalah. Dia pernah itu sih, Kak, dia tuh pernah sesumbar sama kamu bahwa, tanpa tanpa kamu dia bisa bahagia. Kayak dia itu kayak apa ya, kayak sempat ada unsur kesombongan dari diri dia. Bahwa yang ngejar-ngejar tuh kamu, bukan aku, intinya itu sih, yang kurasain itu. Tapi sekarang, nyatanya yang lebih membutuhkan secara hati, membutuhkan secara kehadiran, ya malah dia membutuhkan kamu banget. Dia kayak merasa malu juga sih, karena melihat kamu dari kejauhan, kamu udah bisa happy, kamu udah bisa bahagia, kamu udah seneng sama diri kamu, hidup kamu udah menjalani hidup kamu dengan baik. Kayak dia tuh malu gitu loh. Dia kayak ada rasa penyesalan juga sih ini yang kurasain. Ya. Oke, kita lihat tambahan oracle-nya seperti apa untuk Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus kamu di bulan September ini. Dia kangen kok sama kamu ini, tapi mengakuinya itu dia nggak mau. Takut dianggap lemah sama kamu, ya. Dia malu banget, egonya, image-nya itu jaim banget ya, image-nya terlalu tinggi banget sih.
pride-nya terlalu tinggi banget sih, pride-nya ya, harga dirinya terlalu tinggi, jual mahal banget sih ini orang. Peringatan, hati-hati insiden ya. Oke, mungkin kamu lagi harus waspada, mungkin ada orang yang pengen nyerang kamu, perundungan, keluar, perundungan, penyerangan, intimidasi ya, kayak banyak orang yang pengen menjatuhkan kamu ya, mungkin teman kerja atau lingkungan sekitar kamu. Hati-hati, jangan gampang kamu percaya sama orang, terutama kalau kamu punya rahasia atau punya satu masalah. Lebih baik kamu ceritalah pada orang-orang yang tertentu yang bisa kamu benar-benar percaya bahwa orang ini benar-benar tulus mencintai kamu ya. Hati-hati banget ini. Aku juga pernah loh di suatu situasi seperti ini, padahal aku sendiri orang yang nggak suka cerita curhat sama orang, membocorkan rahasia, nggak pernah. Tapi masih ada loh orang yang mau fitnah aku tuh, masih ada, pernah ngalami kondisi yang mau fitnah aku malah orang terdekat malahan. Jadi bahaya ya, hati-hati ya, hari yang tidak akan pernah terlupakan. Oke. Olahraga, bugar, jangan lupa untuk olahraga, jaga kesehatan ya, mungkin badan kamu akhir-akhir ini kurang sehat, kurang fit. Dengarkan kata hatimu, malaikat pelindungmu ingin menyampaikan pesan khusus padamu ya. Dengarkan intuisimu, dengarkan kata hati kamu, mungkin semesta, universe, higher self pengen mengajak kamu berbicara, pengen menyampaikan pesan tertentu untuk kamu. Mungkin kamu bertemu dengan seorang yang mengatakan sesuatu, atau mungkin kamu punya firasat tertentu lah, itu jangan kamu abaikan ya. Itu bisa jadi pertanda bahwa beliau ini pengen mengajak berbicara sama kamu, pengen menyampaikan pesan yang harus kamu dengarkan ya. Di sini bertemu seseorang atau sesuatu di masa lalu atau kenangan. Mungkin si dia pengen datang ke kamu sih, kayaknya aku ngerasa, tapi ya cukup lumayan ya, orang ini ya emang bener sih mau pengen datang ke kamu, tapi dia harus meyakinkan dirinya dia dulu, dia harus melepaskan egonya dulu, menurunkan harga kayak nilai harga jual mahalnya dia, harga dirinya dia yang terlalu tinggi harus dia turunkan dulu ya. Orang ini terlalu agak ribet juga sih ini. Kita lihat tambahan oracle-nya, pesan cintanya untuk kamu, untuk Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus kamu di bulan September ini seperti apa. Keluar tadi, jatuh, aku shuffle lagi, dia keluar lagi. Emang ini pesannya buat kamu ya, true love, cinta sejati ya. Mungkin si dia ini true love kamu,
atau kamu mungkin akan segera dipertemukan dengan cinta sejati kamu, mungkin ya. Bisa orang baru atau mantan kamu juga bisa, ini sesuaikan situasi kamu dengan si dia saat ini atau sedang kamu alami ya. Romantic feeling ya, dia masih kangen sama kamu, dia masih mengingat momen-momen ketika kalian bersama dengan kamu dulu. Ada yang kangen sama kamu sih ini. Ya, romantic feeling bisa tentang kangen, rasa rindu. Ya. Dia masih melamunkan kamu. Release your ex, kamu pengen melepaskan mantan, saatnya kamu untuk membersihkan energi-energi yang sudah tidak baik dalam hidup kamu. Ini juga belum tentu tentang mantan juga sih, mungkin kamu melepaskan trauma-trauma kamu, kesakitan-kesakitan kamu di masa lalu, mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah tidak bisa kamu pertahankan, atau mungkin kamu juga melepaskan lingkungan yang sudah tidak kondusif, misalkan kamu biasanya kamu dikelilingi teman-teman penggosip ya, misalnya kamu pengen melepaskan mereka, kamu pengen hidup baru dengan menjalin teman-teman yang positif, itu juga bisa. Atau mungkin kamu orangnya suka begadang, ini kamu pengen merubah kebiasaan baru, kamu itu lebih awal, kamu makan juga lebih sehat, istirahat juga lebih baik, kamu belajar meditasi mungkin bisa agar pikiran kamu tenang, itu juga bisa ya. Past life relationship ya, kamu tahu satu sama lain sebelumnya. Mungkin kamu dengan si dia ini past life kamu, kalian pernah menjalin hubungan, menjalin kehidupan bersama di kehidupan kalian sebelumnya, juga bisa untuk kalian yang percaya reinkarnasi. Oke. Playfulness, happy kebahagiaan, jiwa muda, mungkin orangnya ini juga orang yang berjiwa muda, orang yang punya spiritnya kuat, tapi cuma agak egonya terlalu tinggi sih ya. Mungkin orangnya humoris, kamu juga orangnya humoris, pengen happy bareng, mungkin seru-seruan bareng juga bisa. Dan very soon dia pengen datang ke kamu lagi, pengen segera hadir dalam kehidupan kamu lagi, tapi ya harga dirinya dia harus dia patahkan dulu sih ini, karena gengsinya gede banget sih ini orang ya. Dia nggak mau mengakui kesalahannya dia salah, dia sebenarnya tahu kok dia salah sama kamu, dia pernah menyakiti kamu, meninggalkan kamu, tapi untuk mengakui kesalahannya, apa yang dia perbuat di masa lalu ke kamu itu dia nggak mau, enggan gitu loh. Yang gue rasakan itu sih. Oke. Kita lihat pesannya untuk semesta. Pesannya dari semesta untuk kamu, pesan dari spirit kamu untuk kamu apa? Oke, pesannya walk away, jalan ke depan. Ya, di sini kamu diminta untuk saatnya kamu pergi meninggalkan situasi yang sudah tidak menyehatkan lagi. Saatnya kamu pergi mungkin dari orang-orang toksik, dari hubungan sudah yang tidak sehat, atau mungkin dari lingkungan yang sudah nggak kondusif, atau kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak menyehatkan sama kamu. Kamu diminta untuk pergi meninggalkannya. Saatnya kamu untuk berbahagia dengan diri kamu dan mencintai diri kamu. Maka dengan kamu bisa mencintai diri kamu, kamu udah bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan kamu, maka pintu baru akan terbuka untukmu sebagai hasil ya. Kamu akan mendapatkan kayak solusi baru, harapan baru dalam hidup kamu yang tentunya akan membawa hidup kamu jauh lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Oke.
do some research, lakukan beberapa penelitian ya. Kamu membutuhkan banyak informasi tentang situasi ini. Lihat itu ke dalam sebelum kamu melakukan sebuah tindakan, berproses ya. Jadi sebelum kamu mengambil sebuah keputusan, alangkah baiknya kamu lebih baik melakukan riset dulu, kamu mencari informasi yang sebanyak-banyaknya dulu agar meyakinkan, agar kamu ketika mengambil suatu keputusan nggak salah langkah, intinya itu sih ya. Takutnya kalau kamu mengambil keputusan dengan emosi, dengan pikiran yang masih semrawut, itu mah nanti kalau hasilnya nggak sesuai atau mungkin kamu akan suatu kesalahan, kamu sampai menuduh orang atau melakukan sesuatu hal tidak seharusnya, nanti kamu mah menyesal gitu loh, intinya itu ya. Jangan, intinya ketika kamu dihadapkan masalah, kamu jangan percaya sama satu atau dua orang bicara, tapi kamu juga harus membuktikannya apakah benar kejadiannya seperti ini, intinya itu sih. Jadi kalau kamu udah yakin dengan diri kamu bisa melihat dengan mata kepala kamu sendiri situasinya seperti apa, masalahnya seperti apa, siapa yang salah, siapa yang benar, jadi kamu bisa ngerti gitu. Jadi kamu mengambil keputusan itu secara bijaksana, intinya itu ya. Marriage, wow. Mungkin kamu akan segera menikah sama si dia juga bisa ya. Mungkin akan ada pertanda atau semesta akan memberikan jalan untuk kalian menikah bersama juga bisa ini. Atau mungkin yang kalian sudah menikah, mungkin hubungan kalian akan semakin menguat lagi ya. Akan rujuk sama pasangan. Kalau yang belum menikah akan ketemu jodoh, akan entah itu orang baru atau mungkin sama si mantan kamu ini juga bisa sih, dia mau ngajak komitmen juga bisa sih ini. Be yourself, menjadi diri kamu sendiri ya. Di sini tetap sama, jawabannya tetap satu, self love, cintai diri kamu, hargai diri kamu ya. Hargai diri kamu, cintai diri kamu sebelum kamu mencintai orang lain, sebelum kamu menerima cinta dari orang lain ya. Kamu harus merdeka dulu sebelum kamu membantu orang untuk merdeka. Kamu harus memberikan keadilan untuk diri kamu sendiri sebelum kamu memberikan sebuah keadilan, membela orang lain. Kamu juga membela diri kamu sendiri, intinya itu. Kayak kalau kamu mau ngasih makan orang ya, kamu harus kenyang dulu, kamu harus makan cukup dulu, kamu cukup makan. Ketika kamu udah cukup makan, kamu udah makan banyak, kamu udah kenyang, maka kamu bisa memberikan makanan sama orang lain, intinya itu sih. Jangan kamu kelaparan tapi kamu ngasih makan orang lain, tuh jangan. Kamu juga perlu makan untuk diri kamu sendiri, intinya itu. Holiday, mungkin kamu akan liburan, mungkin apa yang kamu pertanyakan, apa yang sedang kamu ingin tahu, itu juga akan terjadi liburan kamu. Atau mungkin kamu akan bertemu dengan si mantan kamu ini atau orang baru ini di saat liburan, ketika kamu happy, kamu seneng, di saat vibrasi energi kamu lagi naik, kamu lagi happy, kamu lagi ceria, ketemu lah sama sejodoh juga bisa ya. Itu untuk Libra. Pregnancy, kamu mungkin akan segera menikah dan segera punya momongan, punya keturunan, atau ini juga ada berkah baru, harapan baru, segala cita-cita kamu, harapan kamu, impian kamu juga akan segera tercapai juga bisa sih ini ya. Oke, sesuaikan situasi kamu saat ini dengan si dia atau yang sedang kamu hadapi. Oke, kita lihat inisialnya ya. Untuk Libra. Oke. Kita lihat di sini ada G, Gilang, George, T, Thomas, Z, Malik, ada E, Elizabeth, ada R, Ronald, ada Queen, K, Kakak, H, Harry Potter,
Harry Potter. Harry Potternya ada 2. Ola. Oke, Sandra. S-nya double. Sandra. M. Mario. N. Nano. Oke, Queen. M-nya ada 2. X. Xavier mantan juga bisa. XX mantan. Ada L. Luna Maya. Oke, I. Indira. Kayaknya cuma itu aja sih inisialnya ya. Oh, ada P. Pongki. Ada J. Jerry. Oke, angkanya ada 0000. Oke, 1 1. Oke, 2 2. Oke, 2-nya 3. Oke, 5 8 9 6. Tentang penyelarasan sih ini, tentang balancing, penyelarasan, menyelaraskan pikiran kamu, hati kamu ya. Ini bisa nomor rumah, nomor telepon, nomor apapun yang berhubungan, tanggal lahir juga bisa, atau angka kembar yang sering akhir-akhir ini kamu lihat juga bisa. Ini tentang pertanyaan sedang yang kamu pertanyakan. Kayaknya kamu lagi mengalami banyak keraguan sama hidup kamu, mungkin karena kamu banyak masalah, mungkin banyak ujian-ujian yang sedang kamu hadapi, jadi kayak kamu itu meragukan nilai kamu, meragukan kemampuan kamu, kelebihan kamu, sampai kamu tuh meragukan. Jadi kayak kamu tuh lebih nge-flashback, kamu lebih banyak memikirkan kekurangan kamu, kegagalan-kegagalan kamu yang ini akhirnya membuat kamu jadi susah melangkah ke depan. Yang kurasain itu sih ya. Kamu gak usah khawatir, yang namanya ujian atau kegagalan-kegagalan masa lalu itu semesta memberikan itu juga punya maksud, punya tujuan agar kamu semakin kuat, agar kamu semakin tahan banting, agar kamu bisa belajar lebih dewasa lagi. Ya tentunya sebagai pembelajaran jiwa kamu naik tingkat agar pembelajaran jiwa kamu tentunya jauh lebih baik, lebih dewasa lagi dalam menghadapi hidup ya. Namanya hidup kan juga selalu ada ujian, tapi kok ujiannya terlalu kebanyakan banget gitu ya. Aku ngerasain ya, kamu ngerasain itu kok aku kok hidupnya kok nggak enak banget, kok orang lain bisa happy sementara kok aku selalu nggak enak terus ujiannya, kok capek terus, kok aku kayak puntang-panting, kayak kayak diobrak-abrik sama semesta, hidupku kok murat-marit. Yang kurasain itu sih, yang kurasain sedang kamu pikirkan itu ya. Kamu tuh merasa sangat kecil banget, kamu merasa nol banget, kayak kamu tuh merasa kayak terkadang kamu nggak merasa seperti orang yang tak berdaya menghadapi situasi, menghadapi hidup kamu tuh kayak kamu tuh kewalahan banget loh. Jadi tenang, kamu nggak boleh seperti itu. Kamu harus yakin, kamu harus siap untuk maju, kamu harus menyelaraskan diri kamu. Jangan lupa untuk kamu mencintai hidup kamu, mencintai diri kamu sendiri. Tentang cinta, 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 cinta untuk diri kamu sendiri ya. Ya, kamu nggak boleh meragukan diri kamu berhak mendapatkan yang terbaik juga. Lagi berproses kok ya, nggak selamanya. Kamu harus tetap yakin yang namanya hidup itu nggak selamanya orang tuh susah-susah terus, happy-happy terus, enggak. Yang namanya dunia ini tuh, semesta ini, kehidupan di bumi ini tuh nggak ada yang namanya sempurna, nggak ada yang namanya abadi ya. Namanya keabadian itu nggak ada. Ya namanya hidup tuh tetap makan ada masanya kok, yang kulihat itu. Jadi kamu harus yakin itu, karena sebentar lagi ketika kamu udah bisa mencintai diri kamu sudah bisa sehat secara pikiran kamu, batin kamu, jiwa kamu, maka semua hal yang akan kamu inginkan itu akan segera tercapai dari dalam hidup kamu, dan akan
hidup kamu akan secepatnya akan mendapatkan perubahan yang tentunya jauh lebih baik. Yang kurasakan itu sih, kok aku energinya kok langsung kayak lemes ya, kayak kecapean sih ya, capek banget rasanya. Oke, itu untuk Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus kamu di bulan September ini ya. Thank you udah nonton. Selebihnya mohon maaf bila ada kata-kataku atau penyampaianku yang mungkin kurang berkenan di hati kamu, mohon dimaafkan. Bijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan ini karena ini bersifat general dan vice versa. Energinya bisa kebolak-balik sesuaikan situasi kamu ya yang sedang kamu hadapi. Oke. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channelku bila kamu suka. Dan yang udah like, komen, dan subscribe, aku ucapkan terima kasih karena dukungan kamu sangat berarti banget buat aku. Dan bila membutuhkan bacaan lebih akurat, silahkan kamu ambil personal reading denganku. Penjelasannya di bawah deskripsi, di bawah video ini ya. Semoga kebaikan dan keberlimpahan semesta selalu menaungimu dimanapun kamu berada. Salam happy, salam ceria, salam kedamaian. Happy keep watching next to my video. Thank you so much more. Dadah. Terima kasih ya semuanya. Kita ketemu di video selanjutnya. Dah.